Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anggita Tisnovita dengan NPM 192151033. Aku dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika. Di video kali ini aku ingin menyampaikan tentang kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis matematis dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Denny Nurjamil. Daripada berlama-lama di sini, yuk kita langsung mulai pembahasannya aja. Simak videonya baik-baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu kemampuan pemecahan masalah matematis? Oke, di sini kita akan menyampaikan pendapat dari Sujadi tahun 1994. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apakah kemampuan ini penting dalam matematika? Jawabannya, kemampuan ini sangat penting. Bukan hanya untuk orang-orang yang mempelajari matematika, tetapi juga untuk orang-orang yang menerapkannya di bidang studi yang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh Rus Effendi pada tahun 2006. Selanjutnya ada pendapat dari para ahli. Di sini aku ngambil dua pendapat aja ya. Yang pertama ada menurut Gunantara tahun 2014. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada menurut Kusumawati dalam Mawaddah tahun 2015. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyai, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan, dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Selanjutnya, kira-kira apa aja sih faktor yang mempengaruhinya? Nah, di sini menurut Handayani tahun 2017, faktor-faktornya itu ada yang pertama, pengalaman menyelesaikan masalah matematika. Yang kedua, motivasi internal dan eksternal. Yang ketiga, kemampuan memahami masalah matematika. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kemampuan matematika, seperti berpikir kreatif dan kemampuan bernalar, serta menggunakan konsep matematika. Nah, hal ini beda lagi. Kalau menurut Pinta et al. Tahun 2009, hal ini didasarkan dari taksonomi Bloom. Yang pertama, kognitif meliputi pengetahuan latar belakang dan keterampilan matematika. Yang kedua, afektif meliputi proses pembelajaran seperti sikap, minat pada matematika, motivasi diri, self-efficacy, dan self-esteem. Dan yang terakhir, yaitu kualitas pengajaran, meliputi metode pengajaran guru, pemberian penghargaan atau pengakuan dan umpan balik, pengaturan kegiatan kelas, dan cara guru menentukan sanksi. Selanjutnya, menurut Polya dalam Erwin tahun 2016, indikator kemampuan pemecahan masalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menyusun rencana penyelesaian. Yang ketiga, menyelesaikan rencana penyelesaian, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu melihat kembali keseluruhan jawaban. Nah, untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Sri Wardani tahun 2010. Yang pertama, memahami masalah. Nah, langkah ini melibatkan pendalaman situasi masalah, melakukan pemilahan fakta-fakta, menentukan hubungan di antara fakta-fakta, dan membuat formulasi pertanyaan masalah. Nah, langkah keduanya, membuat rencana pemecahan masalah. Rencana solusi dibangun dengan mempertimbangkan struktur masalah dan juga pertanyaan yang harus dijawab. Terus selanjutnya, langkah ketiga, melaksanakan rencana pemecahan masalah. Untuk mencari solusi yang tepat, rencana yang sudah dibuat dalam langkah harus dilaksanakan dengan hati-hati. Dan yang terakhir, untuk langkah keempat, yaitu melihat kembali. Melakukan pengecekan dapat melibatkan pemecahan yang mendeterminasi akurasi dari komputasi dengan menghitung ulang. Solusi harus tetap cocok terhadap akar masalah, meskipun kelihatan tidak beralasan. Nah, kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Oke, sekarang kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan pemecahan masalah yaitu yang pertama ada mendidik siswa berpikir secara sistematik. Yang kedua, mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi.
Yang ketiga, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek. Dan yang terakhir atau yang keempat, mendidik siswa untuk percaya diri. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, jika dalam kelompok itu kemampuan anggotanya heterogen, maka siswa yang pandai akan mendominasi dalam diskusi. Sedang siswa yang kurang pandai menjadi pasif sebagai pendengar saja. Mungkin cukup sekian materi yang pertama. Next, kita lanjut ke materi kecerdasan logis matematis. Menurut teori kecerdasan majemuk, setiap anak itu unik karena memiliki kecerdasan masing-masing dalam dirinya. Salah satu kecerdasan yang penting untuk dikembangkan adalah kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan logika matematika adalah kemampuan mengenal warna dan bentuk secara efektif. Gunanya untuk meningkatkan keterampilan mengolah angka secara kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Nah, di sini juga ada pendapat dari para ahli nih. Yang pertama, menurut Iskandar tahun 2012, kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan yang memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif. Kemampuan berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisa pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Selanjutnya ada menurut Lewin tahun 2008. Nah, berpendapat bahwa kecerdasan logis matematis adalah kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola, dan pemikiran logis serta ilmiah. Terus selanjutnya menurut Saifullah tahun 2004, kecerdasan logis matematis adalah kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran dengan benar. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak memiliki kecerdasan logis matematis? Nah, yang pertama, faktor herediter atau bawaan dari keturunan. Untuk setiap gen kecerdasan tiap anak itu pasti akan berbeda. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang baik dapat membantu perkembangan kecerdasan logis matematis seseorang. Yang ketiga, faktor nutrisi. Jumlah nutrisi harus disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan. Yang keempat, atau yang terakhir, faktor kejiwaan. Emosi juga berperan dalam menumbuhkan minat, bakat, dan kecerdasan anak, termasuk dalam kecerdasan logis matematis. Nah, selanjutnya ada indikator dan karakteristik. Menurut Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan tahun 2013, yang pertama, merasakan objek yang ada di lingkungan serta fungsi-fungsi objek tersebut. Yang kedua, merasakan familiar dengan konsep kuantitas atau nilai, waktu, serta sebab akibat. Yang ketiga, menunjukkan keahlian dengan logika untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, mengajukan dan menguji hipotesis. Yang kelima, mampu menggunakan bermacam-macam keahlian dalam matematika. Yang keenam, menikmati pengoperasian yang kompleks, seperti kalkulus, fisika, program komputer, atau metode penelitian. Yang ketujuh, menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah matematika. Yang kedelapan, menunjukkan minat dalam berkarir sebagai akuntan, ahli hukum, dan lain-lain. Yang kesembilan, menciptakan model baru dalam ilmu pengetahuan dan matematika. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang komponennya nih. Yang pertama, perhitungan secara matematis. Kemampuan dalam melakukan perhitungan dasar bisa dalam hitungan biasa, logaritma, akar kuadrat, dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan oleh Prasetyono tahun 2014. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu berpikir logis. Hal ini disampaikan oleh Hariwijaya dan Surya tahun 2012. Berpikir logis menyangkut kemampuan menjelaskan secara logika, sebab akibatnya, serta sistematis. Komponen yang ketiga adalah pemecahan masalah, yaitu kemampuan mencerna sebuah cerita, kemudian merumuskannya ke dalam persamaan matematika, lalu menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Prasetyono tahun 2014. Komponen yang terakhir atau yang keempat yaitu ketajaman pola-pola. Nah, hal ini disampaikan oleh Jamaris tahun 2014. Pemahaman terhadap pola-pola dapat berfungsi sebagai kemampuan dasar dalam bidang matematika, sains, dan aksara. Nah, seorang anak yang berkecerdasan logis matematis ini umumnya mengenal dan cepat mengerti konsep jumlah, waktu, dan prinsip sebab akibat.
mampu mengamati objek, dan mengerti fungsi dari objek tersebut, serta pandai dalam pemecahan masalah yang menuntut pemikiran logis. Perkembangan kecerdasan logis matematis dapat distimulasi melalui beberapa cara, yaitu memberikan anak pengalaman berinteraksi dengan konsep matematika, olah pikir ringan dengan permainan, eksplorasi pikiran dengan diskusi bersama teman-temannya, dan lain sebagainya. Jangan lupa, dengan mengetahui potensi kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak, akan membantu pendidik dalam mendukung perkembangan kecerdasan anak dengan lebih baik lagi. Mungkin sekian dulu yang bisa Anggita sampaikan. Untuk kurang lebihnya Anggita mohon maaf karena di sini Anggita juga sedang belajar. Jadi kalau ada kesalahan, kalian boleh kok memberikan masukan, saran, dan kritik. Saran dan kritik kalian pasti akan membantu Anggita untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day.